Halo semua, saya Raffi Manihoro dari Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai gerhana. Nah, apa itu peristiwa gerhana? Peristiwa gerhana tentunya pasti teman-teman sudah pernah melihat atau mendengar istilah peristiwa gerhana. Nah, peristiwa gerhana itu disebabkan oleh bayangan bumi atau bulan. Nah, kita tahu bumi atau bulan adalah benda gelap yang tidak memancarkan cahayanya sendiri. Nah, apabila disinari cahaya matahari, maka ia akan membentangkan, maksudnya ia itu bumi atau bulan, membentangkan bayangan di dalam angkasa menjadi matahari. Nah, dalam peredarannya, baik bumi maupun bulan berada dalam satu garis lurus dengan matahari, maka cahaya matahari akan tertutup oleh bayangan. Maka ini akan menyebabkan gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, kita tahu matahari dan bumi berevolusi dan berotasi. Akibatnya juga dapat menyebabkan gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, gerhana bulan. Gerhana yang terjadi sebagian atau seluruh penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi karena diameter bumi lebih besar daripada bulan. Sehingga akan terjadi gerhana bulan. Nah, permukaan yang pada saat itu sedang malam hari dapat menyaksikan gerhana bulan. Jadi, cahaya matahari yang meneruskan dari bumi menutupi bulan. Nah, gerhana bulan terbagi menjadi gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbara. Nah, gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini dipengaruhi oleh bayangan yang dihasilkan dari cahaya tersebut, yaitu umbra dan penumbra. Nah, umbra terbentuk ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Biasanya muncul ketika gerhana bulan ini. Nah, umbra adalah bayangan gelap, hitam gelap. Nah, ketika terhalang bulan, sehingga bayangan tersebut mengenai bulan. Nah, pengaruh secara umum adanya umbra kepada bumi adalah terjadinya gerhana bulan. Umbra menyebabkan bulan hilang dari peredaran mata manusia. Nah, hal ini karena cahaya matahari tidak sampai ke cahaya bulan, sehingga bulan seolah-olah seperti gelap dan hilang selama beberapa detik yang kemudian muncul lagi. Sementara bayangan umbra akan menyebabkan bulan tampak samar-samar dari bumi. Semakin jauh posisi bulan dari bumi, maka penumbra akan semakin kecil. Namun penumbra justru akan semakin besar. Hal ini berarti bulan hanya akan tampak samar-samar nantinya dari penglihatan mata manusia. Nah, gerhana ini bersifat sementara, sehingga bulan yang tertutup umbra hanya akan sebentar saja. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi apabila bulan tepat beredar di daerah umbra. Gerhana bulan total berawal dari gerhana bulan sebagian. Saat gerhana bulan sebagian, bulan terlihat
sebagai sabit tebal yang kemudian menipis seiring dengan semakin bertambahnya bagian bulan yang masuk dalam umbra bumi. Nah, ketika bulan sudah hampir masuk ke seluruhnya, warna bulan akan menjadi merah. Warna ini berasal dari cahaya matahari yang masih diteruskan oleh bumi. Gerhana bulan sebagian. Nah, berbeda dengan gerhana bulan total, gerhana bulan ini terjadi karena sebagian bayangan bulan berada di bagian umbra bumi, sedangkan bagian yang lainnya berada pada bagian penumbra. Pada saat gerhana bulan sebagian, bulan akan memerah dan gelap, sedangkan sebagian lagi tampak normal. Gerhana bulan penumbra. Gerhana ini terjadi apabila seluruh bayangan bulan berada di bagian penumbra bumi. Jadi, bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Kejadian ini sulit untuk dibedakan dengan keadaan normal, harus diukur oleh alat khusus. Tadi kita tahu penumbra adalah garis yang tampak samar. Nah, seperti inilah yang mempengaruhi gerhana bulan penumbra. Gerhana matahari. Gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi akibat bayangan-bayangan bulan mengenai bumi. Artinya, cahaya matahari yang menuju bumi pada siang hari terhalang oleh bulatan bulan. Nah, oleh karena itu, diameter bulan tidak lebih besar dari bumi, maka gerhana matahari hanya terjadi sebagian kecil permukaan bumi saja. Nah, terdapat beberapa gerhana matahari, gerhana total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrida. Untuk posisinya, sebelumnya, jadi posisi saat gerhana matahari, bulan menutupi bumi. Jadi, ketika terjadinya gerhana matahari, sedangkan di gerhana matahari bulan, bulan menghalangi cahaya, bumi menghalangi cahaya pada bulan. Nah, gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi apabila bulan menutupi sinar matahari secara menyeluruh. Pada saat ini, posisi bumi, bulan, dan matahari berada dalam garis lurus. Kejadian ini memang jarang sekali terjadi. Kemungkinan seorang hanya bisa melihat dengan sekali seumur hidup dan tidak dengan mata telanjang. Gerhana matahari sebagian. Gerhana ini terjadi apabila cahaya matahari menuju bumi ditutupi oleh bayangan penumbra bulan. Nah, saat gerhana ini berlangsung, akan tampak sebagian cakram matahari akan ditutupi oleh sebagian cakram bulan. Di rotasi yang kita tahu, bulan menghalangi cahaya ke bumi. Jadi ketika gerhana matahari sebagian, bagian penumbra yang ditutupi oleh bayangan penumbra bulan. Nah, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin adalah gerhana yang terjadi
apabila bulatan bulan ditutupi bagian dalam bulan matahari. Dikarenakan posisi bulan terletak paling jauh dengan matahari. Artinya, bulatan bulan saat ini lebih kecil dari bulatan matahari. Nah, karena cahaya matahari yang tidak tertutupi oleh akan beredar di pinggir dan membentuk seperti cincin. Gerhana matahari hibrida atau campuran terjadi karena kondisi ini berubah saat gerhana sedang berlangsung. Di sebagian wilayah di bumi akan tampak gerhana ini muncul sebagian gerhana matahari total, sedangkan di wilayah lain akan tampak sebagian gerhana matahari sebagian, karena terjadi pergeseran antara pergerakan gerhana total dan cincin. Sekian dari presentasi saya, semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.